Memancing ikan di atas perahu. Dapat gurami berwarna biru. Walau COVID belum juga berlalu, Mr. Rian Boltok akan selalu berbagi ilmu. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya Rian Boltok, masih dalam konsep yang sama, yaitu video pembelajaran ilmu ekonomi. Dalam video kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai masalah pokok ekonomi. Nah, pengen tahu bagaimana masalah pokok ekonomi dan soal-soal apa saja yang sering keluar dalam ujian nasional, bahkan dalam ujian olimpiade, langsung saja ya saksikan video saya ini. Dik, boom. Hai teman-teman, ya ketemu lagi dengan saya ya Rian Boltok. Ya, dimana dalam video pembelajaran kali ini yaitu topiknya mengenai masalah ekonomi. Nah, bagaimana masalah ekonomi itu? Langsung saja kita lihat. Oke, masalah ekonomi itu adalah timbul karena di suatu pihak kebutuhan manusia tidak terbatas. Namun di lain pihak sumber daya ekonomi berupa barang dan jasa itu terbatas jumlahnya, ya, atau langka. Maka muncullah masalah ekonomi. Gampang kan? Ya. Kemudian barang-barang langka umumnya adalah barang-barang ekonomi, ya. Barang-barang yang langka itu pasti mengandung nilai ekonomi, di mana barang ekonomi itu adalah barang yang untuk memerlukannya membutuhkan pengorbanan atau biaya. Ada yang kita korbankan berupa uang ataupun apapun itu. Sementara berbeda dengan barang bebas. Kalau barang bebas tidak perlu pengorbanan untuk memperolehnya, seperti udara di luar, pasir di laut. Nah, itu nggak perlu pengorbanan, ya. Berarti kalau kalian pacaran butuh pengorbanan. Jadi pacar kalian barang ekonomi. Bukan ya, pacar kalian bukan barang ekonomi ya, dia barang spesial pokoknya. Dia makhluk ciptaan yang paling mulia, kata Ulan Jamila. Oke. Nah, dalam konteks perekonomian negara, karena masalah kelangkaan tadi ya, kelangkaan atau scarcity dan biaya kesempatan atau opportunity cost, kita dihadapkan pada kurva production possibility curve atau PPC. Nah, ini kurvanya ya. Nah, PPC itu adalah kurva yang menggambarkan berbagai kemungkinan kombinasi output barang atau jasa yang maksimum ya, yang dapat dihasilkan pada suatu waktu ketika sumber daya ekonomi dan teknologi didaya gunakan sepenuhnya. Nah, kalau kita lihat kurvanya, ini ada kurva makanan dan keamanan. Artinya titik yang terletak pada PPC ini, di garis PPC ini adalah titik yang paling efisien ya. Kemudian titik-titik yang di dalam kurva ini seperti A dan B ini tidak efisien. Artinya begini, kalau kita akan menambah makanan, maka titik B ini kita harus mengurangi keamanan. Sementara di titik A, kalau kita menambah keamanan, kita harus mengurangi jumlah makanan. Nah, ya. Sementara yang paling efisien itu adalah ketika kita menambah makanan, maka kita harus juga menambah tingkat keamanan. Itu adalah di titik C. Itu yang paling efisien, yang berada di kurva PPC, di sepanjang kurva PPC ya. Titik yang terletak pada kurva PPC dianggap titik yang paling efisien ya. Kemudian titik di luar PPC ya, di luar kurva ini ya, itu tidak dapat dicapai dengan sumber daya ekonomi yang dimiliki. Itu dia. Oke. Kemudian masalah pokok ekonomi apa itu? Yang pertama, menurut aliran klasik atau Adam Smith ada 3: produksi, distribusi, konsumsi. Berbeda dengan masalah ekonomi modern atau aliran modern menurut Paul A. Samuelson. Ya, ada what, ya, apa yang akan diproduksi. Ya, karena keterbatasan sumber daya karena keterbatasan sumber daya faktor produksi, maka harus dilakukan pemilihan barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Ya, jadi kita perlu tahu apa yang kita produksi sehingga kita tidak asal-asalan lagi memproduksi. Jadi kita sudah tahu apa yang kita produksi, kemudian jumlahnya berapa supaya nggak mubazir. Kemudian bagaimana memproduksinya, kan gitu. Ya, bagaimana sumber daya tenaga kerja, modal, peralatan, ya, kemudian teknologi dan sumber daya alam dapat disediakan dan bagaimana dikombinasikan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Nah, itu dia ya, how-nya tadi bagaimana. Kemudian yang selanjutnya for whom, untuk siapa barang atau jasa itu kita produksi.
Nah, itu dia. Siapa yang akan menikmati hasil produksi? Bagaimana hasil produksi disalurkan kepada siapa dan bagaimana dibagi-bagi di antara warga negara masyarakat. Nah, itu dia. Oke. Kemudian when, kapan barang itu akan diproduksi? Ya, salah satu pokok persoalan yang perlu dipecahkan ialah menyangkut waktu. Agar apa? Agar tepat guna dia. Jangan nanti kita produksi ternyata nggak tepat guna. Nah, bukan waktunya, sehingga jadi nggak laku barangnya. Nah, itu dia. Kemudian cara suatu bangsa memecahkan masalah-masalah pokok di atas adalah dengan menerapkan sistem ekonomi di negara masing-masing. Nanti untuk sistem ekonomi akan saya paparkan dalam video selanjutnya, ya. Itu dia. Bisa ya? Nah, selanjutnya adalah soal dan pembahasan, di mana soal-soal ini saya ambil dari soal-soal USBN, UN maupun soal-soal Olimpiade, ya. 1. Kelangkaan merupakan inti masalah ekonomi yang salah satunya memaksa manusia untuk melakukan pilihan dalam hidupnya, baik secara individual maupun kolektif, yang disebabkan oleh A. Keterbatasan jumlah pemuas kebutuhan yang tersedia di alam, B. Peningkatan investasi sebagai akibat dari modernisasi global, atau C. Terjadinya bencana alam, atau D. Perkembangan potensi sumber daya manusia, atau E. Faktor-faktor lain kelangkaan yang dianggap konstan. Nah, terdapat ya. Berarti jawabannya adalah A. Keterbatasan jumlah alat pemuas kebutuhan yang tersedia di alam. Ya, jadi itu yang memaksa kita harus melakukan pilihan dalam hidup kita dengan sebaik-baik mungkin, ya. Karena terbatasnya jumlah tersediaan alam tadi, atau terbatasnya jumlah barang dan jasa tadi. Itu dia. Soal nomor 2. Jawaban tadi A ya. Soal nomor 2. Saat ini persaingan usaha sangat ketat, terutama di bidang produksi tekstil. Tekstil dari Cina di pasar dalam negeri dijual dengan harga yang sangat murah. Ya, Bu Murti, seorang pengusaha tekstil, ingin mengembangkan usahanya agar dapat bersaing dengan meningkatkan keuntungan perusahaannya. Ya, masalah ekonomi modern yang dihadapi Bu Murti adalah, nah ini jawabannya, ini pilihan jawabannya maksudnya. Nah, tadi katanya Bu Murti di sini adalah pengusaha tekstil, di mana dari Cina pasar tekstil itu harganya sangat murah. Jadi bagaimana cara Bu Murni ini bersaing dengan barang dari Cina? Iya, maka itu adalah bagaimana cara memproduksi barang dengan efisien tadi, ya, sehingga Bu Murti bisa menjual barang tekstilnya tadi dengan harga yang murah sehingga dapat bersaing dengan tekstil dari Cina. Maka jawabannya adalah E. Oke, gampang ya. Next, soal yang selanjutnya. Berikut ini adalah beberapa permasalahan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ini soal OSK tahun 2010. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pertanyaannya, permasalahan di atas yang merupakan masalah ekonomi modern adalah dari keberapa? Nah, ini ada pilihannya. Kita lihat. 1, kebutuhan manusia tidak terbatas menimbulkan keserakahan manusia sehingga terjadi, bukan ya, ini kan masalah ekonomi tadi. Apa, what, kemudian how, bagaimana, untuk siapa, dan when, kapan. Ya, nomor 2, dalam menentukan barang atau jasa, apa yang akan diproduksi? Iya, nomor 2 apa? Barang atau jasa apa yang akan diproduksi? Ya, itu memerlukan kecerdasan orang wirausaha dalam menciptakan inovasi. Iya, nomor 2. Kemudian untuk memproduksi barang atau jasa diperlukan pemikiran teknologi yang tepat guna. Iya, bagaimana kan gitu? Ya, nomor 3, 2, 3. Keempat, sumber daya alam keadaannya sangat terbatas, bukan masalah ekonomi modern. Dalam konsumen mana? Nomor 5 berarti 2, 4, 5. Nomor 5 for whom, untuk siapa kan gitu. Nah, maka jawabannya adalah C. 2, 3, 5 ya. 2, 3, 5 jawabannya C. Gampang ya? Nah, itu dia jawabannya C. Kemudian selanjutnya soal nomor 4, di bawah ini beberapa masalah yang dihadapi oleh manusia. 1, 2, 3, 4, 5. Ini masalahnya. Pertanyaannya, masalah di atas yang merupakan masalah pokok ekonomi modern adalah, ya, yang tadi what, kemudian how, for whom, dan when. Nah, jawabannya adalah 1, Ibu Sumarsi sedang berpikir barang apa yang akan diproduksi dalam rangka membuka usaha baru. Ya, barang apa berarti apa, what, kan? Kemudian Bapak Sumarsono sedang memilih-milih barang apa yang akan dia beli sewaktu berbelanja di supermall. Bukan ya, ini untuk konsumsi dia. Kemudian yang ketiga, Bapak Tinoto sedang menghitung-hitung berapa jumlah pesanan kue pada hari ini sehingga ia dapat menentukan jumlah kue yang akan dibuat. Ya, ini masalah ekonomi modern.
ya 13. Kemudian PT Astra Motor sedang merencanakan bagaimana dapat memproduksi sepeda motor. Bagaimana? Ya, how tadi ya, bagaimana. Maka jawabannya adalah 1, 3, dan 4B. Oke. Nah, gampang ya, gampang. Oke, next, soal yang terakhir, soal yang kelima. Banjir bandang yang terjadi di beberapa tempat telah mengakibatkan rusaknya lingkungan. Ya, kerusakan lingkungan ini memerlukan perbaikan yang cukup lama. Kerusakan lingkungan dapat menjadi penyebab kelangkaan karena apa? Karena berarti dia kerusakannya banjir bandang, berarti sumber daya alam yang rusak akibat ulah manusia sehingga terjadi kelangkaan. Jawabannya adalah B. Oh, soal ke-6 poin terakhir, maaf ya, soal kelima. Soal ke-6 masih ada ya. Di bawahnya adalah masalah ekonomi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pertanyaannya, masalah ekonomi yang paling mendasar adalah, oke, ini pilihan jawabannya. Yang paling mendasar tadi adalah what, how, for whom, dan when. Barang apa yang akan produksi dan berapa jumlahnya? 1. Kemudian 4, 5. Ya, 1, 4, 5. Maka jawabannya adalah B. Oke, gampang ya, jawabannya adalah B. Nah, itu adalah beberapa soal-soal yang saya ambil dari soal Olimpiade ataupun soal ujian nasional ataupun dari soal SBMPTN. Nah, sampai di sini untuk video pembelajaran mengenai masalah pokok ekonomi. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Biar lebih bermanfaat lagi, jangan lupa di-share dengan teman-teman yang lain biar sama-sama pintar ya. Kemudian agar kalian juga bisa langsung update video pembelajaran yang saya buat, langsung saja di subscribe, bunyikan loncengnya, ting ting ting. Oke, jangan lupa ya di komen di mana materi yang kalian kurang paham dalam video ini ya, di komen, di like ya. Terima kasih, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Bye.